Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa ya buat kalian semua. Dan sehat-sehat selalu lah ya. Sorry, suara saya agak terganggu nih teman-teman ya. Tapi it's okay lah buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah ya yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, menarik teman-teman ya. Beberapa artikel dari Shiba ya, dari Today tentang Shiba teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Agak berbanding terbalik ya, agak berbanding terbalik tapi akan kita bahas di sini ada beberapa artikel. Ini 1 jam yang lalu lebih dari 33 juta Shiba telah terjual sejak Kamis ya. Jadi diborong terus ya. Dan bukan hanya itu, pembakaran Shiba juga terjadi teman-teman. Sebelum saya masuk ke berita ini, teman-teman bisa lihat ini dan bisa beranalisa lah ya. Shiba tingkat pembakaran melonjak 322%. Nah, ini mulai kelihatan aneh ya dengan harga saat ini ya. Tapi kalau kita berpikir seperti itu berarti eh, rata-rata yang baru main. Karena eh, apa ya? Bukan kehancuran sih. Karena koreksi market besar-besaran saat ini, teman-teman ya. Koreksi market besar-besaran saat ini itu karena penjualan besar-besaran yang terjadi di eh, Bitcoin, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak bermasalah sama apa namanya sama Shiba atau sama token-token yang kalian punya saat ini ya. Seperti itu. Oke, di sini dari Goldstein Media, teman-teman ya. Ini bos Goldstein Media atau namanya David Goldstein. Dia baru saja bisa dibilang apa ya, sangat yakin sekali lah orang ini, teman-teman ya. Sangat-sangat yakin. Ini menarik karena dulu dia pernah memprediksi Shiba ya. Dia berprediksi waktu itu bukan kali ini dia berprediksi 0,01, tapi sebelumnya dia pernah berprediksi tentang Shiba 0,001. Jadi menurut saya prediksinya agak naik padahal bisa dibilang tidak seperti itu fakta saat ini ya, tapi nanti kita bahas. Oke, Shiba didesak untuk mencapai 0,01 oleh David Goldstein ya. Secepatnya dia pengen seperti itulah intinya. Kan bahasanya desak, teman-teman ya. Nah, tentunya dia punya alasan ya, karena dia teman-teman sudah pasti tahu lah, pemain lama pasti tahu ya, David Goldstein. Oke, di sini pendiri Goldstein Media telah turun ke Twitter lagi ya, untuk berbagi harapan bahwa CoinMem ya terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar atau SIBA lah ya, akan segera melonjak ke level 0,01. Wow, bisa jadi apakah gimana nih teman-teman ya? Soalnya berbanding terbalik dengan keadaan market kali ini. Tapi sekali lagi kalau kita berpikir secara rasional ya, ini bisa terjadi karena apa? Penurunan saat ini di SIBA pun itu dikarenakan efek dari Bitcoin, Bitcoin efek ya, seperti yang kita tahu Bitcoin beberapa bukan Bitcoin aja teman-teman ya, dana yang keluar dari all market crypto ya 70 miliar dolar itu besar sekali ya. Jadi itu menurut saya efek besar ya hingga semua goyang ya. Di sini dia berstatement, "Saya perlu ya Shiba untuk membantu saya pergi ke 0,01." Amin ya, amin. Tapi kalau untuk ke sini ya, di jangka-jangka waktu ke depan pasti akan ke sini harga Shiba. Nggak mungkin nggak, pasti akan ke sini. Karena sekali lagi ya, Shibarium itu yang saya harapkan. Oke, kita lanjut. Dalam tweetnya ya, mantan politisi Amerika Serikat ini ya, dan sekarang menjadi pengusaha kripto dan CEO Pack Protocol ya, dia mendesak Shiba untuk melambung tinggi mencapai 0,01 dan dia sudah nge-tweet ya, centang biru ya. Teman-teman bisa cek juga Twitternya ya dan lebih tahu ini siapa. Lebih Dior lah untuk dianya itu siapa. Oke, dalam tweet sebelumnya dia menyatakan bahwa Shiba terlihat siap untuk membuat lompatan baru ke depan ya. Itu terjadi setelah Shiba melonjak hampir 40%. Jadi ketika Shiba naik kemarin teman-teman sekitar 40%, banyak sekali prediksi mengatakan bakal ngepam nih, bakal ngepam dan berbanding terbalik saat ini ya. Kita tahu saat ini anjlok ya. Shiba untuk saat ini anjlok sekitar berapa ya? Sekitar 10%, hampir 11% ya Shiba turun. Tapi ini kalau kita sekali lagi saya mau bilang ya, sekali lagi ini bukan karena Shibanya jelek ya. Kalau kita berpikir jatuh adalah jelek ya, itu berarti salah besar. Karena apa? Posisi Bitcoin saat ini memang lagi down parah ya. Apa bedanya dengan Ethereum sekarang jatuhnya 8,81%, ini besar juga ya sekelas Ethereum ya, bukan Ethereumnya yang jelek tapi memang
orang lagi keluar ya, lagi keluar karena resistensi dari tekanan ya, tekanan di harga 25.000 Bitcoin itu nggak ada teman-teman ya. Jebol andai ya, andai Bitcoin kemarin jebol 26.000 ya, mungkin akan terjadi rally bullish. Tetapi ingat, waktu terus berjalan ya, menurut saya pribadi tetap akan ada sorry, tetap akan ada bullish di akhir tahun ya. Oke, langsung kita bahas ya. Goldstein saat ini ya, Goldstein sangat antusias. Kemarin pas naik 40% dia sangat antusias dengan Shiba. Memposting tweet yang mendukung dan bullish tahun ini. Betul. Kalau untuk tahun ini saya yakin bullish ya. Tapi kalau kita untuk memprediksi 2 hari 3 hari ke depan saya rasa tidak bisa seinstan itu, karena ingat cryptocurrency itu bukan cuma Shiba gitu loh ya. Namun pada bulan April Goldstein ya men-tweet bahwa dia melihat Shiba mencapai 0,001, tetapi bukan $1 ya. Dia pernah nge-tweet 0,001 harga Shiba di bulan April kemarin. Tapi sekali lagi market goyang ya dengan adanya The Fed, oke, dengan adanya kenaikan suku bunga. Kira-kira seperti itu. Dia juga menyatakan bahwa banyak orang akan memasuki Bitcoin dan Ethereum melalui Shiba. Betul. Dan begitu sebaliknya. Ketika orang keluar dari Bitcoin dan Ethereum ya, Shiba akan unlock juga, akan terefek juga ya. Sebelum itu dia men-tweet hal yang sama tentang Dogecoin juga. Tapi akhir ini ya dia mulai pindah. Nah, yang menarik di sini teman-teman, kalau kita lihat kemarin ya holder di Ethereum teman-teman ya, Wells holder ya, itu nggak 181 juta, hanya 100 berapa juta gitu ya. Tapi saat ini, oh apa ya, kok naik holdernya, ya kan, untuk di investor Ethereum. Kok naik holdernya? Berarti memang ke depan ini mereka masih meyakini akan bullish gitu loh. Akan bullish dalam arti mereka tetap nge-hold ya. Oke lah, kalau berbicara mau take profit, kemarin mereka sudah take profit, tapi enggak teman-teman. Enggak, itu yang menurut saya ini bukan bukan penyakitnya Shiba saja, tapi kena penyakit semua jenis altcoin karena Bitcoin goyang, kira-kira seperti itu. Oke, Paus memiliki Shiba senilai 181 juta setelah menjual 10 juta ya. Sebanyak 1000 dompet Paus Ethereum atau investor besar Ethereum berisi total Shiba senilai 181 juta ya, menurut tweet baru-baru ini dari platform Wellstat yang berfokus pada dompet terbesar rantai Ethereum atau di Ethereum chain ya. Bagi mereka saat ini Shiba adalah aset nomor 1 dalam daftar 10 besar ya. Karena memang apa teman-teman ya, untuk aset yang mau jump ya, untuk mau lompat tinggi di sektor meme coin, investor besar masih meyakini adalah Shiba teman-teman ya. Namun 100 paus teratas di Ethereum memiliki sedikit Shiba ya, 177, dan menempati posisi keempat dalam daftar 10 besar aset digital tempat mereka berinvestasi. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat lawannya di Shiba di sini bukan kaleng-kaleng ya, ada ENS, BIT, MKR, Locus, Link, Uni, Mana atau Decentraland ya. Dulu Decentraland di atas ya, tapi ya mereka tetap takut dengan proyeknya Facebook, kira-kira seperti itu. Tapi di sini overall kita bisa lihat ya, malahan kenaikan Shiba kemarin masih di hold ya, nggak berani menjual si investor besar ya. Makanya di sini terjadi keanehan. Itu kenapa saya sangat yakin sekali penurunan market saat ini bukan karena kualitas dari koin atau token yang kita pegang, apapun itu teman-teman ya, apapun itu karena Bitcoin efek ya, sekali lagi Bitcoin efek. Karena kalau kita berbicara aset yang saya pegang jelek bang, makanya dia turun ya, berarti Ethereum juga jelek dong ya kan, berarti nggak seperti itu ya. Ini artinya Bitcoin efek, jadi nggak usah terlalu panik, santai aja. Kemarin pun naik saya nggak take profit kok, scalping iya ya, nggak take profit karena saya mau berbagi juga buat kalian semua ya, untuk menghadapi market yang seperti ini ya, yang bisa dibilang fluktuatifnya sangat tinggi. Persiapkanlah aset untuk scalping. Jadi contoh nih, kalian punya 1 juta ya, kalau kalian punya uang 1 juta, 800.000 kalian pakai untuk hold, 200.000 kalian pakai untuk harian untuk scalping. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Overall ke depan akhir tahun saya masih yakin terjadi bullish di cryptocurrency. Otomatis Shiba juga dong. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat malam.